Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membuat podcast untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Talita Amarilia Zahra. Nama saya Sabian Pasya. Nama saya Grace Evelyn. Nama saya Khalil Rahman. Nama saya Dewi Apriani. Nama saya Nino Ainadova. Nama saya Nabi Ramadan. Nama saya Muhammad Ridwan. Nama saya Muhammad Jibril. Selamat menyaksikan. Hai everyone, selamat datang pada podcast kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan 4 narasumber. Nah, narasumber di sebelah kanan saya ini membaca novel apa nih Kak? Negeri Para Berdebat. Sebelah kiri. Dan yang di sebelah kiri? Laut Bercerita. Gimana nih Kak perasaan di kelas 12 menyentuh di kelas 12 nih, gimana perasaannya? Dari sebelah kanan dulu ya, dari sebelah kanan. Sebenarnya sedih sih, bentar lagi lulus. Oh, iya. Bener banget sih, bener banget. Setuju banget, semangat. Kita harus dari kalian. Capek juga karena banyak Iya benar. Red dong kelas 12 kali ini gimana? Rating 9/10. Wah. Dari kakaknya berapa Kak? Beneran ngomong. Berapa nih Kak? Kalau capeknya 10/10. Kan bentar lagi kita bakal melaksanakan ujian praktek, ujian sekolah dan lain-lainnya Kak. Nah gimana nih buat perkembangan nilainya nih Kakak dari mulai kelas 10, 11, 12 ada nggak nih perkembangan nilainya nih? Ya kalau dari aku ada sih, alhamdulillah masuk eligible. Alhamdulillah. Sekolah ya gitu-gitu aja kan. Rajin sih. Sekarang ini lagi sibuk apa sih Kak di kelas 12? Sibuk ngerjain tugas-tugas. Kalah juga ya. Ini atau sebelum podcast ini mulai, Kakak ini udah semenjak berapa lama sih udah baca buku? Dari Kak Nabil dulu. Kalau saya dari kelas 1 SMP ya. Kebetulan buku pertama yang saya baca itu buku karya Terelie. Karya Terelie Kak. Oke, dari Kak Ridwan. Kalau saya sebenarnya kurang suka baca buku. Tapi semenjak ada podcast ini jadi ya lumayan masuk. Berarti karena podcast Kakak udah bisa mulai rajin baca buku gitu ya. Aku baru baca buku Laut Bercerita ini waktu November 2023. Kalau aku sebenarnya bukan baca novel sih, awalnya baca komik dari 6 SD, lama-lama merembet ke novel sampai sekarang. Kalau baca buku emang baca novel aja atau buku yang lain nih Kak dari Kak Nabil? Buku lainnya. Lain juga, termasuk untuk pelajaran atau juga? Tapi paling banyak sih baca novel. Oh, oke. Udah termasuk hobi atau kebiasaan? Hobi mungkin ya. Hobi. Kalau Ridwan? Saya kan kurang suka baca buku ya. Jadi ya saya sesempatnya aja baca bukunya. Berarti bukan itu ya, jadi kebiasaan Iya. aja Kak? Kalau Kak Sabian? Kalau aku juga sama, lebih suka. Tapi kadang mut-mutan sih, nggak selalu baca. Kalau Kak Ridwan? Kalau dulu sih emang suka gitu, kalau ada jam kosong nggak main, keluar kan dari 6 SD ya, baca buku. Tapi kan sekarang udah banyak tugas, ada HP juga, jadi main game sama bisnis lah online. Tapi kalau emang baca buku suka suntuk gak sih Kak? Cuma lihat tulisan doang gitu? Enggak, karena kita kan pakai imajinasi bacanya. Jadi seakan kita baca novel itu kayak kayak lihat film, ngerti nggak? Kalau kita selesai baca bukunya, kita kayak selesai nonton filmnya. Jadi kita nggak bisa baca. Ada Kak Ridwan? Pusing kan pusing. Pusing. Lihat tulisan doang gitu Kak? Iya, Benar-benar. Kalau Kak Sabian? Ya sama sih kayak Nabil, kalau baca aja kan kita bosan. Tapi kalau misalnya baca buku, misalnya kayak buku Terelie nih, dia tuh butuh imajinasi sendiri gitu. Jadi kita baca, tapi kita sambil bikin skenario gitu sendiri di pikiran kita ya. Kalau Kak Awalnya sih pusing kan, awalnya kan bukan novel, bukan dari novel, dari komik gitu. Sebenarnya sih komik lebih pusing karena banyak gambarnya. Tapi kan lama-lama ke novel udah nggak pusing ini, soalnya udah kebiasa sama pas aku baca novel pertama kali itu langsung suka gitu, jadi nggak yang ogah-ogahan bacanya. Oke guys, pada podcast kali ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada 4 narasumber yang sudah hadir pada podcast kali ini nih. Nah, di pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada narasumber yang sudah mereview novel Negeri Para Berdebat. Berbicara tentang novel Negeri Para Berdebat, Kakak ini sudah membaca tentang apa sih Kak di novel ini? Jadi di novel ini tuh yang pemeran utamanya si Thomas, yang merupakan dia tuh seorang konsultan keuangan. Nah, karena pekerjaannya itu dia pengen menyelamatkan bank semesta. Bank itu milik keluarga ya Thomas, yang dikelola oleh Om Lim pamannya. Nah, bank itu tuh terancam bangkrut karena kekalahan Om Lim dalam masalah ekonomi lah ada. Nah, Thomas karena dia seorang konsultan keuangan, sorry.
karena kejadian kekalahan Bang Semesta itu, keluarganya Thomas itu dibakar rumahnya. Nah, kedua orang tuanya Thomas itu meninggal dalam insiden itu. Akhirnya setelah kejadian itu, Thomas dia pergi. Nah, setelah kematian kedua orang tuanya Thomas akhirnya tinggal di panti asuhan. Nah, dia tuh situ jadi seorang murid yang terkenal cerdas banget. Nah, akhirnya setelah dia kuliah di Amerika, dapat beasiswa, dia jadi seorang konsultan keuangan, seorang profesional. Nah, namanya itu benar-benar terkenal di mana-mana. Dia terkenal hebat banget lah dalam masalah keuangan gitu. Nah, sedangkan karena masa lalunya itu, Thomas dia berambisi untuk menyelamatkan bangsa semesta, untuk mengangkat derajat keluarganya lagi. Nah, isi buku tentang novel Negeri Para Budak sudah dijelaskan nih sama Kak Nabil. Nah, dan Kak Ridwan, selanjutnya kita bakal bertanya nih kepada kakak yang sudah mereview novel tentang Laut Bercerita nih Kak. Tentang apa sih Kak novel itu? Kalau Laut Bercerita ini tuh menceritakan tentang sekumpulan mahasiswa gitu yang mereka tuh memberontak, punya misi memberontak presiden waktu masa Orde Baru. Ya, di sini juga dijelaskan detail gitu gimana terornya pada saat zaman itu gitu kan. Terkenal lah zaman tahun masa Orde Baru itu karena presidennya Soeharto sudah lama menjabat presiden gitu. Jadi di sini tuh diceritakan gimana perjuangannya sekumpulan mahasiswa itu untuk ya itu menjatuhkan Soeharto itu, di mana mereka diteror, diculik, bahkan disekap, bahkan disiksa, dijelasin di novel ini. Jadi kayak gitu deh. Nah, isi cerita dari novel Laut Bercerita sudah diceritakan nih oleh Kak Sabian dan Kak Nino. Selanjutnya saya bakal bertanya nih Kak, dari novel Laut Bercerita apa sih kekurangan dan kelebihannya, dan apa sih yang menarik dari novel ini Kak? Kalau menurut yang aku baca ya, Laut Bercerita ini bukunya yang bikin menarik itu kita yang belum lahir tahun 1998. Pokoknya kita yang belum lahir pas masa Orde Baru, jadi bisa tahu kejadian-kejadian apa yang terjadi waktu itu. Kayak kita bisa merasakan ada di posisi itu gimana. Termasuk berimajinasi ya Kak? Saya bisa berimajinasi sendiri. Oh kayak gitu dulu tuh. Nah, kalau dari aku ya di novel ini kan diceritain gitu masa, jadi alur cerita di sini tuh alur maju sama mundur gitu. Nah, keunggulannya tuh kita nggak dibuat pusing sama bingung sama alur maju mundurnya itu, jadi pas gitu ininya, pemotongan alur majunya di masa lampau, di masa sekarangnya jadi jelas. Nah, kalau menurut aku kekurangannya tuh kayak di sini kan banyak ya yang saya juga belum baca dari tahun 98 gitu, jadi kurang tahu lah gimana masa zaman Orde Baru gitu. Mungkin bisa dijelasin kalau misalnya lebih detail gitu. Nah, dengan pertanyaan yang sama nih Kak, lanjut nih Kak, jawaban dari kakak tentang Negeri Para Budak itu apa Kak? Nih, di dalam novel itu kita menyadari bahwa Terelia benar-benar menunjukkan kehebatannya dalam menulis. Nah, terus juga dari sini juga kita mampu menumbuhkan perasaan campur aduk. Terus apa lagi nih? Kelebihannya itu? Nah, selain itu juga buku ini tuh kan tadi dijelasin ya kalau Thomas itu seorang konsultan keuangan. Nah, yang artinya mau nggak mau kita bakal bersinggungan dengan ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi kan untuk sebagian banyak orang kan ilmu yang cukup rumit ya, cukup sulit untuk menjelaskan. Gitu, kan? Nah, tapi di sini Terelia menunjukkan kelihayannya dalam menulis sebuah cerita yang mana sebenarnya topik di buku ini tuh cukup rumit untuk sebagian banyak orang, tapi dia bisa menyederhanakannya dengan sangat-sangat bagus gitu. Dengan Jadi kata-kata yang lebih mudah dipahami. jadi gitu ya? semua orang yang awalnya buta sama sekali dengan ilmu ekonomi jadi mengerti, gitu, paham dengan Berarti termasuk bisa pembelajaran buat kita di situ. Tapi tentu aja setiap karya kan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari buku ini tuh karena cerita dalam buku ini tuh bisa kalian bayangin, buku setebal 430 halaman ini itu ngambil latarnya cuma 3 hari. Bisa kalian bayangin seberapa padatnya buku cerita ini. Nah, Dan itu banyak banget tentang ilmu ekonominya juga termasuk Kak? Iya, walaupun nggak dalam banget ilmu ekonominya, tapi tetap aja kan ilmu ekonomi. Cuman ada aja yang bisa dipahami gitu. Benar. Nah, karena buku ini tuh bener-bener padat banget alurnya, jadi tentu tokoh dalam cerita ini tuh nggak begitu dalam dikorek-koreknya. Nah, hanya sebagian tokoh saja yang bener-bener dalam gitu dan bener-bener kuat tokohnya. Dan karakternya nggak bakal bisa dibangun di situ. Jadi kekurangannya itu aja. Nah, lanjut nih Kak, di pertanyaan ketiga, saya bakal bertanya ke apa yang sudah mereview Negeri Para Budak. Nah, di novel ini pasti penulis bakal nulis adanya puncak konflik nih. Nah, puncak konfliknya di novel ini apa sih Kak? Nah, kan si Thomas ini punya seorang teman klub petarung namanya itu Ram. Nah, awalnya si Ram ini kelihatannya tuh kayak tokoh yang baik gitu.
Tapi ternyata karena ini novel negeri para berdebah yang tentunya banyak orang-orang yang Berdebah yang membahas orang-orang setuju banget gue. bakal menghancurkan dunia Iya. Nah, ternyata si Ram ini tuh pengkhianat. Dia itu pengen ngambil keuntungan dari bank semesta yang hampir hancur itu. Gregetan nggak sih Kak baca puncak konfliknya? Tentu aja. Tapi ada gimana ya? Kita awalnya kesel nih. Tapi bener-bener klimaks banget. Ada jawabannya gitu. Dari awal baca novel kan pasti bakal ada yang alur-alur yang biasa aja, tiba-tiba Iya. langsung ke puncak konfliknya tuh langsung kesel gitu ya. Nah lanjut nih, di bagian favorit mana sih di novel ini yang kakak favoritkan gitu? Bagian favoritnya? Nah ya, ada bagian ketika si Thomas itu bercerita, bukan Thomas, mas juga si Opa, kakeknya si Thomas itu bercerita tentang masa lalunya dia, dimana dia itu awalnya tinggal di Cina. Nah ketika itu Cina itu ada proses imigrasi besar-besaran ke tanah Indonesia. Nah itu dia pindah dari Cina ke Indonesia itu bukan lewat kendaraan pesawat atau apa gitu, karena pada masa itu belum ada kapal kan. Nah jadi mereka naik perahu lewat laut. Nah iya, nah situ tuh pokoknya cerita tentang masa lalunya opanya si Thomas itu benar-benar seru banget. Berarti kita termasuk berimajinasi yang kakak bilang tadi ya, berimajinasi, berfantasi juga kita bisa lihat masa lalu. Iya. Oke. Dengan pertanyaan yang sama, kita bakal nanya nih ke kakak yang sudah mereview dan bercerita tentang puncak konflik dan bagian favorit mana sih yang sudah difavoritkan oleh kakak? Mungkin kalau puncak konflik di novel bercerita ini yang penculikan mahasiswa. Jadi semua rencana misi-misi mereka buat nurunin presiden itu pelan-pelan ketahuan. Jadi mereka satu-satu mahasiswa yang ini tuh diculik-culikin. Sama ya puncak konfliknya sama kayak yang Sabian jelasin tadi. Yang lebih konflik lagi itu yang pas si Biru, peran utamanya itu Biru Laut, akhirnya tuh setelah disiksa disetrum, pokoknya disiksa lah, dia tuh akhirnya diceburin ke laut. Nah itulah ya. Berarti ada unsur pembunuhan gitu ya? Ada, karena ya kalau zaman 9 tahun 98. Nah gitu. Sementara masih ada teman-temannya tuh, jadi teman-temannya tuh ada beberapa yang lolos, ada beberapa yang emang ya mati aja gitu. Ya yang mati itu salah satunya tuh Biru Laut. Ada beberapa yang dipulangin, ada beberapa yang nggak dipulangin. Iya. Oke teman-teman, dari tadi kita udah berbicara tentang bagian favorit, tentang alur, dan tentang ceritanya nih. Nah sekarang saya mau tanya nih ke kakak ini, rate berapa sih yang bakal kasih tentang novel ini dan alasan kita kenapa harus baca buku ini? Kalau dari aku sih 9/10 ya, karena tadi kan udah disebutin tuh kekurangan sama kelebihannya. Ya kekurangannya tuh karena di sini tuh nggak dijelasin detail kenapa pada zaman Orde Baru itu menentangkan itu, menerorkan itu gitu. Terus alasan kenapa kita harus baca ini tuh karena di sini tuh bukan sekedar kita tahu itu gimana zaman tahun 98 itu pas masa Orde Baru. Di sini juga ada romance-nya, ada kekeluargaannya, ada sedihnya juga. Jadi rekomendasi banget. Jadi imbang lah semua aspek gitu. Jadi asik juga pas ngejelasin. Pas Kasabian? Sama 9/10 karena sebagus-bagusnya buku pasti punya minusnya. Terus kayak kelebihannya kenapa kita harus baca, yaitu kita jadi tahu kejadian-kejadian yang kita belum lahir, tapi kita bisa baca, bisa ngeimajinasiin sendiri, kayak bisa ada di waktu itu. Terus bagus sih, seru. Dan worth it nggak sih Kak buat dibaca anak muda pada zaman sekarang? Worth it banget, karena kalau biar kita bisa belajar gitu loh, kalau kita anak muda itu bisa berpendapat, harus berani juga gitu. Apalagi kan sekarang banyak ya program-program duta baca, duta literasi gitu kan. Nah, worth it nih guys buat kalian yang mau baca tentang mau bercerita, udah Seru, kita seru. review nih. Seru. Nah, di pertanyaan yang sama kita bakal tanyakan ke kakak yang sudah mereview tentang Negeri Para Berdebah nih, gimana nih Kak? Oh dari aku sih ratingnya 8/10 ya, karena di dalam novel itu kita diajarin lelaki yang selalu bertanggung jawab, terus menepati janji, dan juga selalu waspada dalam perilaku dan perkataan. Kalau dari Kak Nabil? Kalau dari saya sih ya 7/10. Mungkin ya nggak gitu, karena menurut saya
kan ini sudah dijelasin ya kalau latar dari buku ini itu benar-benar padat banget karena cuma ngambil waktu 3 hari. Nah, jadi akhirnya kita dari awal sampai akhir itu bakal ngerasain tegang banget. Nah, menurut saya plot yang diambil dari buku ini itu cukup klise sehingga kita sebagai pembaca bisa menebaknya. Jadi setiap kejadian pertama, kedua, ketiga dan seterusnya kita bisa tebak karena plotnya klise diulang-ulang terus begitu sama. Nah, jadi pertanyaan sama lagi nih Kak, worth it gak sih buat dibaca anak muda sekarang? Sedangkan imajinasi di novel ini kan banyak yang lebih tentang ilmu akuntan, tentang ekonomi, ataupun tentang para bedebah yang sedang bercerita di sini nih. Gimana nih Kak, worth it gak? Worth it. Karena kita juga nanti diajarin ekonomi. Bagi kalian ya yang ingin mulai baca buku novel atau bagi kalian yang tertarik ingin baca novel, menurut saya buku Negeri Pada ini menjadi rekomendasi yang tepat banget karena meskipun topik dalam buku ini itu berat, tapi Terelie berhasil menyederhanakan dengan cara yang sangat bagus. Imajinasi ya Kak, ini worth it banget sih buat pemuda kayak kita, takut ada pencontohan dari yang sudah dialami novel ini. Kalau menurut saya sih untuk zaman sekarang ya karena kan lebih bebas berpendapat, meskipun sekarang ada undang-undang yang bisa memasukkan kita dalam penjara lah. Hati-hati aja dalam media sosmed, apalagi sekarang zaman sosmed kan. Kalau dulu mah kayaknya belum gitu, dan dulu juga lebih bahaya gitu loh. Kita ngomong apa atasnya di dewan atas nggak suka, kita bisa culik, bisa disiksa, bisa diapa itu. Kalau sekarang mah mungkin lebih bebas tapi tetap lebih hati-hati buat semuanya. Oke, lanjut kita ke bagian favorit nih Kak. Bagian favorit dari Kakak ini bagian mana sih Kak di novel ini? Iya, dari kalian. Menurut aku bagian favorit itu yang pas puncak-puncaknya si Biru itu mau diceburin ke laut sih kan. Jadi dia tuh diceburin itu dari tebing. Nah pas di tebing-tebing itu laut sempat bikin puisi yang berbunyi, matilah engkau mati, kau akan hidup berkali-kali. Asik. Itu bagian favorit sih karena meskipun sedikit tapi ya dalam aja kan. Menurut pandangan saya, iya mungkin itu menandakan perjuangan ya kan. Berkali-kali perjuangan kita mati, berkali-kali kita juga bangkit kembali. Bisa jadi biar bisa baca di laut bercerita. Ya, bagus lah pokoknya. Recommended. Kalau dari Kak Sabian bagian favoritnya gimana? Kalau aku mungkin ya, jadi tuh si biru laut kan punya keluarga, ayah, ibu, sama satu adiknya perempuan. Bagian favorit aku itu jadi mereka itu ada jadwal setiap minggu, hari apa nggak tahu, lupa, mereka makan bareng. Itu sih yang paling favorit. Berarti rasa kebersamaannya ya, favorit gitu lah. Selanjutnya di kedua tadi kita sudah membahas. Nah, selain kedua novel ini Kak, dari keempat kakak di sini langsung yang saya tanyakan, ada nggak sih novel yang lain yang worth it bisa dibaca anak muda zaman sekarang? Dari Kak Nino? Nah menurut saya novel yang ringan itu yang buat pemula juga apa ya? Kalau yang suka romance sih ya paling yang gitu ya, Regal, Galaxy. Kalau asalnya? Kalau Kak Nino itu tentang apa Kak? Maksudnya bukan tentang sih, lebih ke penulisnya siapa Kak? Penulisnya bagus sih, Joko Pinurbo bagus. Nah kalau mau baca dari Joko Pinurbo ada judulnya Seri Menanti. Itu alurnya lumayan membingungkan sih untuk pemula, tapi diksi-diksinya yang dipakai tuh enak aja gitu didengar, jadi enak lah buat indah, bagus lah. Kalau dari Kak Sabian? Kalau aku mungkin ngerekomendasiin novelnya Terelie ya, karena aku lagi baca juga buku Terelie. Banyak juga ya Kak bukunya. Banyak, salah satu penulis handal ya. Selain Terelie mungkin aku sekarang lagi baca Hello, itu rekomen. Terus apalagi ya, buku mungkin sebuah seni untuk bersikap bodo amat, itu seru dibacanya, cuman lumayan padat jadi harus sambil mikir gitu bacanya. Jadi rekomend dari buku Pak Terelie sendiri ya. Dari Kak Ridwan? Ini guys. Dari siapa? Dari siapa? Nanain Kizaki. Berarti animasi tentang Jepang gitu ya Kak? Oke, berarti Ini rekomen banget. rekomend apa sih Kak judulnya? Dewa Basket. Termasuk ke yang suka Jepang bisa baca nih guys, rekomendasi dari Kak Ridwan. Kalau Kak Nabil? Dari saya mungkin buku karya Leila S. Hudori juga ya, novel Pulang. Itu saya benar-benar novel yang sangat-sangat kompleks. Genre-nya apa itu Kak?
identik sama sejarah juga. Iya. Menurut saya sejarah itu sangat penting karena ya kita semua tahu kalau sejarah itu adalah guru bagi kehidupan kita semua. Nah guys, pertanyaan sudah saya tanyakan semua kepada para narasumber yang sudah hadir pada kali ini. Terima kasih untuk Kak Nabil, Kak Ridwan, Kak Sabian, dan Kak Nino yang sudah hadir pada podcast kali ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat bagi sekitar orang di sekitar kita. Dan terima kasih pada podcast kali ini. Kita semua pamit undur diri. Saya Khalil Mas sebagai host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton podcast kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, akhirnya dapat menyelesaikan tugas podcastnya Kak Sofyan. Ya, terima kasih buat Kak Sofyan selama mengajar ini, selama merasa ngantuk sebenarnya. Loh, kok ketawa? Gak apa-apa. Lanjut. Coba lagi. Ngantuk, terus sering dibeblasin kan dan tugasnya tadi susah pak keluar pak, saya pengen keluar dulu biasa. Tapi seru Pak. Seru pak, dapat banyak pelajaran. Nah, hari dua abis ini ngomong pak. Semoga Pak Sofyan sehat selalu. Amin. Lancar kan rezekinya. Sukses selalu Pak. Dadah. And See you guys.